banyak banget CS Ranger yang bintang lagu yang tidak terkenal dari Tahta. Oh, untuk dinyanyikan? Untuk dinyanyikan. Yang tidak hits maksudnya, yang belum hits. Lu punya album gua dong, Oke. gitu kan. Kok apa namanya? Kita nggak bisa sedekat ini. Nah di situ akhirnya gua melek sama medsos, gitu, media sosial itu karena ternyata akhirnya gua bisa ngerangkul semua CS Ranger yang ada itu gitu kan. Kalau dulu sih simpel ya Mas, kita masuk TV ada yang suka lagunya gitu. Cuma kan memang terbatas masalah komunikasi gitu kan, fans. Nah yang aku kaget itu setelah mulai kemarin tentang medsos, ternyata kita langsung turun loh. Ternyata kita langsung nyapa mereka. Betul. Ternyata kita langsung bisa komunikasi, bahkan kalau Tahta manggung di mana datang CS Ranger gitu, bisa sedekat itu. Aku malah apa ya punya rasa coba dari dulu kayak gini ya. Coba dari dulu kayak gini tuh kita kayaknya nggak akan vakum deh. Gitu. Kayaknya nggak akan vakum karena kita keep in touch terus. Terus disuntik semangat ya? Iya gitu. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya kedatangan anak band yang sudah lama nggak kedengar kabarnya. Ada Tahta Band. Ada Kang namanya, Kang PW sama Kang Adit. Selamat datang di Palmerah. Thank you. Sebenarnya masih ada dua ya, dua lagi. Tapi mereka sedang nyiapin acara istimewa unjuran lagu single terbaru mereka. Nah, ada siapa yang nggak datang berarti Mahe sama Brem. Mahe itu drummernya ya? Ya. Oke, Mas Brem itu Gitaris. gitarisnya. Oke, Kang, wah biasanya manggil Mas ya. Mas PW sama Mas Adit. Kangkung jadinya Mas. Kang Mas. Jadi, Kang Mas. boleh cerita sebelum ke single baru. Yep. Terakhir ngapain itu? Terakhir kok tiba-tiba kalau penggemar barangkali tahu ya, tapi kalau orang kebanyakan pasti bertanya-tanya kemana aja selama ini. Pertanyaannya pasti itu ya? Iya benar. Vakumnya lama soalnya ya kan. Jadi Tahta itu vakum selama hampir berapa Dit ya? 10 tahun. Lama ya? 10 tahun kita vakum. Dari album ketiga kita vakum dan baru muncul lagi. Sebetulnya dari 2018 sudah mulai muncul tuh. Baru ngumpul-ngumpul cuma chemistry-nya belum dapat gitu kan. Sempat ngeluarin single cuma kita belum ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan baru mood-nya dapat banget saat ini gitu. Itu kan udah kenal lama, kenapa harus ngumpulin chemistry lagi gitu? Karena gini, kemarin tuh sempat ada bongkar pasang personil juga. Yang kekumpul itu cuma 3. Waktu 2018 itu, yang kekumpul cuma 3. Jadi chemistry-nya tuh kayak bukan ngeband. Jadi kayak apa ya? Kayak boy band. Ya kayak gitu lah intinya. Jadi belum dapat chemistry-nya. Kita ngeluarin single pun mood-nya belum dapat. Yang baru kemarin terus kepotong COVID juga kan. COVID juga 2019 sampai 2021 kan. Kita nggak tahu mesti gimana untuk promosinya dan lain-lain. Ya udah, akhirnya baru kebuka, baru moodnya naik lagi itu sekarang. Itu karena lama nggak ketemu juga kali ya, masih ada rasa-rasa gimana gitu. Ketemu sih tiap masih ketemu? Sering banget malah kita ketemu tapi dengan tidak bermusik gitu kan. Kita ada yang main motor touring lah gitu kan, ataupun kita sama-sama berbisnis dan lain-lain. Cuma ya baru kekumpul mood untuk main musiknya ya baru sekarang. Tapi tidak pernah bubar. Karena tidak ada statement kita bubar. Yang ada ya udah kita vakum dulu. Memang udah salaman saat itu ya, 2013 itu ya? Gitu. Sepakat, maksudnya disepakati bersama? Sepakati bersama. Jadi udah pada malas ngeband udah pada malas ngeband, jadi ayo udahlah kita vakum dulu yuk, masing-masing dulu lah kita ini gitu, supaya refresh dulu lah gitu kan. Tadinya masih setahun 2 tahun lah pengennya awalnya rencananya segitu, kejauhan ya kan. Kelamaannya kejauhan, keenakan ya, jadi ada yang enjoy dengan bisnisnya, ada yang sibuk merit dulu gitu kan. Macam-macam lah banyak gitu kisahnya. Itu album terakhir 2013 itu memang kenapa sampai akhirnya
abis ngeluarin album berarti ya, Mas PW ya? Kok Tahta kok memutuskan untuk salaman untuk kita berhenti dulu deh gitu? Jadi peralihan sih ya waktu itu band itu Lagi semangat-semangatnya padahal maksudnya album baru kan? album baru jalan berapa bulan ya, jalan 6 bulan lah ya. Album baru jalan 6 bulan, kita udah promosinya udah beres tuh kan. Nah, peralihan waktu itu pergantian dari band ke boy band waktu itu kan. Industri musiknya lagi boy band ya, lagi rame ya. Oke. Itu kan lagi rame. Kan zaman dulu begitu ya Mas ya. Gitu kan. Jadi kalau tren ini semua ini gitu kan. Ya kita nggak mau ngelawan arus di situ, nggak mau ngelawan arus. Jadi ya udahlah, kita juga bermusik takutnya malah begini, karya yang bagus tapi tidak tepat waktunya, tidak tepat momennya, nggak akan jadi apa-apa, gitu kan, sayang kan. Mending kita simpen dulu, gitu. Kita simpen dulu, biar pas udah ada momennya kita kelarin. Dapat. Gitu. Betul Mas Adit begitu? Benar. Betul sekali. Nggak, artinya Tahta lebih memilih mengalah gitu loh. Iya. Daripada memaksakan terus jalan ketika industri musiknya lagi rame-ramenya boy band. Apa yang terjadi misalnya saat itu Tahta jalan terus? Ya kita bisa aja sih ngeluarin karya, cuman jadinya bingung juga, kita sepi jauh kali ya. Saat itu. Makanya ujung-ujungnya ya udah kita bisnis aja nih, kita udah prepare sebelumnya gitu. Emang masing-masing punya sampingan Punya. bisnis gitu? Masing-masing personel punya? Ya, sampai sekarang sih masih pada punya. Oke. Makanya kalian memilih untuk vakum sementara karena memang ada pegangannya itu ya? Iya, gitu. Nah akhirnya 10 tahun tetap ketemu. Selama 10 tahun terakhir tetap ketemu, tapi memang tidak bermusik. Tapi tidak bermusik ya. Atau kalian tetap ya sesekali masih kumpul, masih nyanyi. Kalau di Tahta belum sih masih, cuman kalau PW sama Mahir fokus. Jadi kalau PW itu fokus banget bisnis. Motoran. Motorannya kenceng banget sama Mahir. Kenceng banget. Chemistry-nya berubah di motoran berarti ya? Iya, emang jadinya sampai kayak gitu. Terus kalau Brams masih jalan di musik gitu. Nah itu untuk mengembalikan lagi ketika katanya kalau yang namanya apalagi vokalis ya siapapun lah sebenarnya anak band itu kalau nggak pegang gitar misalnya kadang katanya jadinya kaku. Vokalis juga ternyata suaranya juga bisa berubah kalau tidak dilatih. Jujur jadi dari 2013 sampai berapa tahunnya, 3-4 tahun aku nggak pegang gitar sama sekali. Nah apalagi begitu. Iya, aku lepasin bener-bener gitu. Karena pengen saking refreshnya gitu kan, supaya dapetin mood gitu kan, gitu. Supaya kangen sih intinya itu sih, supaya kangen. Nah, gitu aku lepasin. Tapi kalau nyanyi biasa-biasa sih ya suka ya, bersenandung lah maksudnya gitu sering. Terus kalau diajak teman karaoke dan lain-lain masih nyanyi gitu. Itu benar-benar yang ditinggalkan itu adalah menciptakan lagunya gitu. Karena kan aku nyiptain lagu nih, suka bikin lagu gitu. Ya aku tinggalin itunya dulu. Karena pada saat itu udah terlalu crowded lah pikirannya gitu kan. Jadi takutnya malah dapat nadanya yang kurang baik dan kayak gimana gitu. Tapi treatmentnya kan beda, Mas PW. Maksudnya ketika cuman bersenandung atau nyanyi di karaoke dengan tampil di atas panggung itu kan treatment suaranya juga pasti berbeda gitu. Dan ternyata memang harus diistirahatkan suara itu. Aku dulu nyanyi lagu-lagu tinggi, rock, kayak Bon Jovi dan lain, gak nyampe. Sekarang nyampe. Karena istirahat? Karena sering dilatih tiap hari. Iya. Gitu, ternyata begini. Ada walaupun pita suara itu kan makin lama makin membesar kan, makin tebel. Jadi suara orang itu akan semakin ngebas, semakin dewasa itu. Ya dari situ, ternyata gue nyampe ternyata. Dan belajar tekniknya sih yang jelas ya kan, belajar tekniknya. Ternyata nyampe lagu-lagu yang kayak rock yang tinggi-tinggi itu kan, gitu kayak gitu. Ya ternyata memang harus segala sesuatu juga harus diistirahatkan dulu gitu. Tapi ya harusnya nggak terlalu lama ya. Nggak ada yang mengharuskan. Memang pilihannya ya. Nggak pernah direncanakan soalnya ya. Iya benar. Mas Adit begitu juga kah? Sama sekali tidak pegang alat musik gitu? Kebetulan kan saya new member. Jadi kalau momen itu sih sering ketemu PW juga. Kalau sebelumnya emang tetap konsisten. Bentar, Mas Adit masuknya tahun berapa berarti? Baru masuk ini? Oke. Sebelumnya? Ada band sebelumnya juga. Masih tetap jalan. Karena ada.
Karena apa? Karena perkenalan atau memang kenal PW. memang sudah satu lingkungan dengan teman-teman Tahta? Kalau kenal sama PW udah lama sih, maksudnya kayak motoran juga sempat sama PW, terus beberapa kali main ke maksudnya ininya PW gitu. Bisnisnya ya? Bisnisnya PW gitu. Clothing ya? Dua clothing ya, dua clothing. Itu syaratnya memang harus motoran ya buat jadi personelnya. Nah juga sih. Tapi kalau menurut aku ya Mas ya, Adit ini salah satu yang balikin mood aku bermusik loh. Oh. Gitu. Dia jam 8 pagi nongkrong depan rumah loh. Oh ya? Gitu. Ya maksudnya untuk nyemangatin aku main musik lagi gitu. Gitu ya, dan kita sering ya Padahal nggak bertetangga ya? Dia sekalian lewat di sarapan. Alasannya sih sebenarnya pertama ada tujuan lain. Kayak mampir ya, nah apa sih ini bocah gue? Waktu itu memang lagi nyari kekosongan. Sebenarnya dia punya band. Cuman kayak aku tuh salah satu pendengar mereka juga kan. Maksudnya kayak yuk kalian bisa momennya karena kan musik 2000-an kayak kembali lagi band 2000-an. Kalian bisa sampai maksa banget ini buat ayo live atau apapun itu sampai maksa ke dia. Terus sekarang ngejalanin dia senang sendiri loh. Dia makin Malah keterusan ya? mungkin kenceng gitu. Ngasih semangat ke Tahta, tapi bandnya sendiri terus piye Mas Adit? Kebetulan Harusnya sih harus tahu dulu bandnya apa sih Mas ya? Nah kebetulan sebenarnya udah habis kontrak juga sama label sebelumnya di bulan September. Jadi pas jalan sama PW tuh jadi beriringan aja udah jalannya kali ya Mas. Jadi kayak tahun ini PW ayo udah jadi member aja. Ya udah ayo jalan gitu. Jadi langsung klik aja gitu ya, nyambung aja ya? Sama PW kan udah kayak ini sendiri. Ya waktu zaman aku bestie gitu ya? Iya bikin clothing tuh sering main dia. Oh. Kita sering. Main hanya untuk nongkrong, bukan untuk musik. Nongkrong. Nah yang menariknya nih. Jadi pemain bassnya yang dulu tuh teman juga kan, sahabat juga. Jadi sebelumnya tuh aku beli hardcase-nya Tahta, basisnya itu dibeli sama aku. Jadi kayak dia bilang ini kenang-kenangan dari Tahta tuh berapa kali itu pakai hardcase itu. Oke. Terus dia dikasih juga nih kasetnya sekalian. Jadi kayak itu tuh kayak Serah terima. Iya bener kayak saat ini padahal nggak kepikiran kesana. Jadi Ah. kayak dibeli lah si hardcase-nya tuh sama kaset CD-nya tuh dikasih sama si basisnya itu. Sebelumnya berarti memang udah kenal ya? Kenal sama basisnya, kenal deket juga sampai sekarang masih Satu kenal. komunitas juga. Satu komunitas. Sampai dikasih, sampai hardcase-nya dikasih juga, sampai mau bassnya juga sebenarnya. Oh iya? Nah, kepikiran tuh sampai sekarang, oh itu tuh ternyata kayak estafet aja gitu, ini lanjutin, Kayak- kepikiran kesana. Ngasih kepercayaan gitu ya? Secara tidak langsung mungkin begitu ya? Ya, itu tahun 2012 itu malah. Oh. 2012. Jadi nggak kepikiran kesana sebenarnya. Sekarang jadi tahu, oh ternyata itu tuh kayak amanat, lanjutin aja gitu. Jadi ketika ada tawaran, ada ajakan, langsung iya aja itu? Iya, kebetulan sering sama PW ya. Ya, ayo. Dia sempat edisional dulu awalnya kan, kayak kita juga nggak Prosesnya pasti langsung dari situ ya? dari edisional, terus kita kan sering manggung sana sini bareng terus, dapet nih ininya apa namanya chemistry-nya dapet lah gitu. Ya udah, Dit lah, lu jadi Udah enak aja ya? Gitu. Itu kemudian memutuskan untuk kembali. Apa yang menggerakkan selain kehadirannya Mas Adit itu, Mas PW? Jadi yang Dengan Mas bikin- Bram, dengan Mas Mahe itu, apa yang kemudian kalian sepakati sampai akhirnya? Dan Bram juga menyusul sebenarnya. Oh. Ya, baru juga Bram ditarik, maksudnya diajakin lagi baru. Kalau Bram sih ngomongnya keluar dulu ya. Iya. Oke. Keluar. Jadi begitu kita vakum dia ngomongnya keluar. Hmm. Ya udah. Jadi rencananya tadinya untuk comebacknya Tahta ini kita pengennya full personil lengkap. 6-6-nya itu? Oke. Pengennya. Sesuai dengan sayapnya si Sesuai burung dengan- ponik ya? Iya benar Wis. gitu. Nah cuma ternyata nggak bisa seperti itu gitu karena ada beberapa kendala kan. Yang satu malah sudah lost contact sama sekali gitu. Kita juga nggak tahu di mana gitu kan. Dan susah menghubunginya. Yang satu punya persepsi begini, yang satu punya persepsi, yang satu punya kerjaan, yang satu ya udah kayak yang bisa aja siapa gitu kan aku bilang kumpul. Berarti personil pendirinya sih cuma Mahe doang sama aku, gitu kan cuma berdua. Yang pertama ya, dari pertama. Bram itu kan susulan juga, tapi dia udah ada di album kedua. Oke. Gitu. Nah,
tadinya Ihsan juga udah nggak bisa sama sekali. Ihsan itu pemain bass, ya udah estafet aja jatuhnya ke Adit gitu. Jadi sebenarnya bukan pengganti juga sih. Melanjutkan ya. Itu kemudian apa yang tadi pertanyaan saya, apa yang akhirnya membuat kalian sepakat untuk jalan bareng lagi, Mas Wewe? Ada semangat apa gitu yang tadinya bosen terus tiba-tiba kok pengen bermusik lagi? Untung masih inget loh nih, masih inget untuk berkarya lagi. Kalau udah nggak inget, burung poniknya kemana tuh? Terbang jauh loh. Jadi berkutut loh. Meskipun sayapnya sekarang tinggal 4. Ya, jadi kalau buat aku pribadi tapi ya, booster aku sih ada di CS Ranger. CS Ranger itu fanbase-nya kita. Penggemar ya, fanbase ya. Itu yang nggak disangka-sangka itu pada saat aku live TikTok. Pada saat aku live TikTok itu ternyata banyak banget CS Ranger yang minta lagu yang tidak terkenal dari Tahta. Oh, untuk dinyanyikan? Untuk dinyanyikan. Yang tidak hits maksudnya, yang belum artinya, hits. Lu punya album gua dong, Oke. kan? Gitu kan? Kok kita nggak bisa sedekat ini. Nah di situ akhirnya gue melek sama medsos, gitu, media sosial itu, karena ternyata akhirnya gue bisa ngerangkul semua CS Ranger yang ada itu gitu kan. Nah itu mood boosternya ternyata yang ya walaupun sekarang udah kondisinya juga udah sama gitu kan, udah punya anak lah, udah beda generasi lah dengan Z sekarang gitu kan. Cuma artinya ini adalah booster pertama kita untuk balik lagi ke dunia musik. Ternyata masih banyak yang menikmati, masih banyak yang nungguin comeback itu masih banyak. Gitu. Cuma kitanya nggak tahu, gitu. Harus memulainya. Nggak tahu harus memulainya dan nggak tahu bahwa mereka itu masih menanti, gitu. Gitu kan? Akhirnya dengan kita rajin buka medsos dan ternyata bisa nge-grab semuanya. Jadi benar, karena sering rajin live di TikTok, di media sosial yang lain, kemudian Tahta ini muncul lagi, terbang lagi, mencoba untuk terbang lagi. Alhamdulillah. Sampai kita bentuk lagi fanbase yang lama atau yang baru kita bentuk lagi gitu. Itu memang sebelumnya Mas Wewe merasa, ya karena sekarang udah memang eranya media sosial ya. Ngelihat bahwa ini adalah salah satu cara yang tepat untuk mengenalkan kembali Tahta itu. Sampai hari ini katanya keterusan gitu. Ya memang begitu sih gitu ya, karena kalau dulu sih simpel ya Mas, kita masuk TV ada yang suka lagunya gitu kan. Cuma kan memang terbatas masalah komunikasi di situ kan dengan fans itu. Nah yang aku kaget itu setelah mulai kemarin tentang medsos, ternyata kita langsung turun loh. Ternyata kita langsung nyapa mereka loh. Ternyata kita langsung bisa komunikasi, bahkan kalau Tahta manggung di mana datang CS gitu kan, bisa sedekat itu. Aku malah punya rasa coba dari dulu kayak gini coba dari dulu kayak gini tuh kita kayaknya nggak akan vakum deh gitu. Kayaknya nggak akan vakum karena kita keep in touch terus disuntik semangat ya gitu dan ternyata ya itulah yang menguatkan kita gitu. Jadi memang sepenting itu ya penggemar buat Tahta ya banget. Bisa ngasih semangat lagi untuk muncul. Dan kalau komen-komennya itu yang bikin semangat kan gitu. Nggak ada yang ini ya, nyinyir itu nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Aman ya, aman semua ya. Pada kaget sih sebenarnya yang kada komen-komen kada typing tuh kayak Ada. ini kemana aja Pak? Itu sih. Kok nggak tua-tua ya? Ini aku udah punya anak 2, tapi mukanya masih tetap kayak gitu-gitu aja gitu. Ini yang bikin seru sih sebenarnya. Yang di garis bawah itu ya. Gitu. Garis bawah. Kalau nggak tua-tua nih. Gitu. Itu karena ada tadi kayak bisnis gitu Mas Wewe akhirnya bisa ditinggal atau memang karena pekerjaan sampingan sebelumnya bisa ditinggal sementara sampai akhirnya kalian memutuskan untuk kembali berkarya? Enggak sih, jadi sebetulnya kan sekarang juga masih, cuma kalau kafe udah berhenti. Jadi aku punya beberapa bisnis. Salah satunya jual beli mobil, terus kafe. Nah kemarin pas pandemi. Itu dari hasil 3 album itu ya? Ya bisa dibilang. Luar biasa loh. Bisa dibilang gitu. Nah dari situ yang masih jalan sekarang ya tinggal satu, jual beli mobil. Jual beli mobilnya masih. Ini Adit juga sama nih. Jadi kita suka cawa-cawa. Jadi muternya situ-situ juga ya? Lu punya mobil apa nih? Oh jadi itu kalau nggak manggung begitu? Iya gitu.
Jadi tetap berjalan kok semuanya, tetap berjalan. Cuma karena ini ada satu yang harus kita tuntaskan kayaknya ya. Karena kemarin belum Rasa masih punya PR ya? Iya benar. Karena belum tuntas ngerasanya sih kalau aku ya. Kok kayak belum tuntas ya? Kita tuntaskan lah gitu. Kita beresin misi kita gitu. Itu karena udah lama tidak menulis lagu, terutama Mas PW, sampai akhirnya muncul lagu Lihat Aku, single penanda kembali ya. Itu kemudian ditulis sendiri atau memang ini lagu lama yang kemudian dibuka dari tabungan kemudian dinyanyikan. Jadi, ada satu lagi, Aku Masih di Sini katanya remaster. Iya, kemarin. Boleh cerita soal itu? Oke. Ada mau cerita Aku Masih di Sini nggak? Kalau Aku Masih di Sini sih sebelumnya kayak Tahta masih di sini gitu. Pesannya kayak remaster itu, Tahta masih di sini, masih ada gitu. Penanda ya? Penanda bahwa yuk ini masih ada nih kita, jadinya jembatan buat kita ke single sekarang ini. Jadinya kayak Oh gitu ya, aja Aku Masih di Sini. Jadi ini penandanya ini ya, Aku Masih di Sini. Kayak ngingatin anak CS mendengar musik semuanya. Alhamdulillah kemarin ada beberapa juga yang sempat naik juga ya. Jadinya ya kesempatan nih momennya kita buat bikin lagu single selanjutnya gitu. Oke. Untuk lagunya mungkin PW. Ya kita kaget kemarin tuh Aku Masih di Sini ternyata ada yang trending juga. Nah, gitu. Orang masih inget kok kalau lagu diputer gitu ya. Iya gitu. Oh ini kemana aja komennya begitu Mas ya gitu kan. Nah kenapa kita pilih lagu Lihat Aku gitu? Sebentar. Kenapa yang di remastered itu? Di antara misalnya kan ada hits Dasar Pengecut misalnya. Jadi atau betul. Sebelumnya, benar Bas. Sebelumnya itu mau Dasar Pengecut sebenarnya. Tapi ketika hearing session sama MD, jadi kayak aku tuh banyak nanya ke MD radio di Bandung, ke tokoh-tokoh atau musisi-musisi kayak gitu, banyak yang bilang ya udah aku masih di sini aja. Kenapa? Karena di aplikasi di YouTube paling banyak. Di YouTube paling banyak gitu. Jadinya ya udah aku masih di sini aja. Itu sih alasannya. Iya. Padahal yang udah harus dikeluarin Dasar Pengecut. Udah kayak bikin teaser dan lain-lain. Berarti udah dibikin juga atau udah di aransemen ulang? Ini 3 lagunya udah dibikin sebenarnya. Yang lagu intinya udah dibikin semua. Aku Masih di Sini, Dasar Pengecut sama Tempat yang paling indah. Tempat yang paling indah. Tapi ternyata yang dipilih Ya Aku banyaknya Masih di Sini. yang kesana sih. Ya buat tabungan lah nanti itu ya. Jadi itu bisa jadi sih. Oke. Soalnya banyak juga yang minta di remaster ulang sih jadi. Tapi kan nanti lah. Kalau yang Lihat Aku, Lihat Aku itu sebetulnya bukan lagu baru. Jadi tabungan aku di PC ya. Itu sebetulnya lagu Lihat Aku itu aku bikin itu tahun 2009-an lah. 2009-an dan tadinya bukan buat Tahta. Gitu. Itu adalah proyekan aku sama Mahendra baru. Kita mau bikin band baru. Tahtanya masih berjalan tapi kita pengen punya proyekan baru. Ini salah satu lagu andalnya tuh Lihat Aku. Dan di situ tersimpanlah lagu ini beberapa tahun ya kan. Pas aku buka cek sama Mahe gitu kan, ya kita bareng-bareng ya. udah lebih 15 tahun ya. Lagu ini nih gitu kan. Dan banyak lagu yang lainnya juga kan yang sudah dibikin, yang udah di aransemen setengah lah gitu kan. Ini cocok kayaknya buat sekarang. Di antara yang lain itu. Ini untuk jadi single pertama dan judulnya juga kena banget. Sekarang Lihat Aku dong. Iya. Gitu kan? Lihat Aku nih gitu. Jadi filosofinya juga dapat gitu kan. Terus dari lagunya juga karakter Tahtanya itu kental banget. Jadi pas aja lah ini buat jadi single pertama gitu. Susah nggak ketika harus memilih banyak lagu itu untuk diangkut satu menjadi single? Susah karena kan kita harus, apalagi untuk zaman sekarang ya. Upgrade ya. Kita harus menyesuaikan dengan pendengar Gen Z dan pendengar Gen Z juga gimana caranya pendengar Gen Z itu bisa menikmati juga. Itu kan bukan hal yang gampang gitu kan. Walaupun sebetulnya kalau konsepsi musik sih kita memang masih membawa misi tahun 2000-an. Dan itu misi kita memang. Kita pengen bawa musik atau apa namanya five musik tahun 2000-an itu hadir lagi. Karena banyak yang bilang begini Mas, lagu-lagu dulu itu abadi ya, gitu kan. Lagu-lagu dulu itu nggak cepet dilupain sih, dan bahkan makin kesini makin enak.
itu yang vibe-nya pengen dibawa itu. Betul. Jadi apa nyebutnya sebenarnya reuni apa nggak sih sebenarnya? Enggak ya? Ya pasti ada orang nggak pernah ini ya, nggak pernah nggak reuni nggak pernah bubar soalnya ya. bubar, ya. Ada ini nggak kesulitan ya ketika kalian harus berkumpul lagi, kemudian membawakan lagu yang diciptakan lama dengan musik yang masih tahta banget gitu loh. Kemarin tuh untuk lihat aku, untuk single lihat aku ini. Enggak sih, lebih ke penyesuaian aja lah. Kalau bertiga sih nggak tahu kalau ngadepin aku. Agak lah. Jadi sebetulnya gini, kita nggak idealis sih Mas, nggak terlalu idealis untuk tahta. Untuk tahta kita nggak idealis. Kamu punya apa, coba kita satuin, cocok nggak? Kalau misalnya nggak cocok, ya kita rubah. Gitu. Kalau misalnya cocok, ya udah jalan, itu karakter kamu gitu. Mau drummer, kayak mau basis, kayak mau gitaris, mau vokal gitu. Ya udah yang enak sesuai mereka aja ya, sesuai. Oke. Enak deh nyanyinya, rasanya gimana? Kalau misalnya gue nggak enak turunin satu deh. Jadi komunikasi kita sebenarnya di tahta itu lancar sekali gitu kan. Kita nggak idealis lah bahasanya untuk tahta. Karena pada saat gue idealis, gue juga kemarin ngeluarin lagu solo Mas. Lagu solo. Dan genrenya jauh di luar. Bosas, beda banget sama tahta ya. Beda banget gitu kan. Kalau pengen idealis ya begitu, bikin aja karya sendiri ya kan gitu. Daripada di kepala nanti. Oke. Nanti jadi rame juga nih. Makanya lihat aku ya waktu itu mau dinyanyiin berdua itu upaya untuk biar apa namanya nggak terlalu sepaneng sama tahta kali ya, sama Mahe itu. Aku kan yang lihat aku kan project. Oh iya. Iya gitu, betul. Memang ya emang idealnya seperti itu menurut saya pribadi ya, biar tetap terus berkarya. Ya bandnya tetap jalan, tapi ya jangan diganggu lah ya. Iya. Jangan diganggu. Enak aja, jadi tetap nyaman. Tetap nyaman semuanya. Berimbang gitu lah. Begitu Mas Adit, setuju. Setuju. Malah proyek solonya PW juga aku isi Mas. Iya dia yang ngisi Pak. Malah saling support juga sih. Saling support. Asal cocok sambil motoran, sambil naik mobil bareng gitu. Oke ya. Iya. Oke. Dia touring paling jauh kemana sih Dit? Kalau sama PW sih ke Pangandaran. Pangandaran. Dari Bandung. Kalau sendiri ke Bali paling. Sampai Bali. Sempat PW juga pernah. Ya itu yang dibikin yang bikin nyaman. Kalau gue pribadi sih salah satunya kenapa di tahta bikin nyaman itu nggak ribet Mas. Anak-anak itu asik. Nggak sesuatu yang kadang dibikin suwi atau enggak. Anak-anak tuh. Yakin begitu? Untuk selama ini sih. Yakin begitu. Kayak kalau setahun kayaknya udah ngelewatin kayak gitu aman ya kayaknya. Nggak tahu kalau udah. Tapi dinamika biasa begitu. Iya. Saya pernah dengar statementnya Tora Sudiro. Waktu itu dia ngobrol sama majalah Hai. Salah satu kunci band itu supaya awet itu ya harusnya nggak saling ketemu. Nggak usah latihan bareng, tiba-tiba di panggung aja. Itu untuk mengatasi rasa bosan menurut dia. Betul. Jadi tiba-tiba langsung main aja, ketemu di panggungan apa, udah ketemu aja. Karena masing-masing personel pasti udah tahu cara mainin musiknya, tahu cara nyanyinya, menurut dia. Nggak tahu kalau tahta mudah-mudahan sih ya nggak terlalu ribet tadi ya. Saya mudah-mudahan, apalagi berdekatan di Bandung juga. Betul. Ya itu teknis lah, masing-masing punya cara masing-masing untuk mempertahankan Terus kan kekaryaannya. Anak-anak pada lawak semua kan. Jadi kalau tahu Mas berempat ini tuh udah. Jadi kalau main TikTok tuh apa yang dikerjain sama Mas PW sama Mas Adit? Lebih ke ngelawak sih sebenarnya. Jadi nggak ngomongin ini kita lagi jadi anak band nih. Kita lagi rasakan auranya kan. Kalau udah live TikTok udah ngeri banget. Jadi kalau TikTok itu sama sekali nggak ngomongin musik. Mau nyanyi, kita live nyanyi. Cuman isinya banyaknya bukan nyanyi, banyak bercanda gitu. Karena hiburan lah buat mereka. Dan selalu berdua atau memang ngajakin Brem baru mulai. Baru mulai diajak? Ya, enggak, udah dari kemarin. Cuma dia baru maunya sekarang. Tadi malam dia live kan. Kemarin malam juga kayak seru banget gitu, kayak kita launching sampai jam 12 tuh, salah satu kita launching di Fairpom ya, Fairpom Musik. Terus
Kayak kita komal-komalan tuh kalau di TikTok namanya sama naik komal-komalan. Bikin saya nggak kita ke Brems. Ya kayak gitu-gitu lah. Kayak gitu jadi Seru-seruan lah. seru-seruan. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosannya, salah satu Iya, salah satunya tips itu ya. dari kita ya. Kayak gitu lah, jadi kita banyakin bercanda aja lah. Gitu. Ya artinya dari situ kalian juga tahu ya respon penggemar terutama ya Iya. terhadap Tahta ya. Betul. Meskipun yang muncul adalah PW dan Adit atau Mahe dan Bram ya tetap aja image-nya kan tetap Oh iya. Tahta kan. Betul. Ini apa banget Gitu. Itu upaya kalian untuk mendekatkan kembali dengan penggemar Iya. Betul. dan menikmati ya. Sangat Banget. menikmati. Awalnya sih ya, ajang promo buat kita juga ya sebenarnya betul, buat betul. kayak Tahta kembali lagi nih, tapi ujung-ujungnya kayak jadi keluarga banget gitu Mas. Hmm. Kayak gak sehari aja itu kayak kehilangan mereka gitu. Iya, kayak sehari gitu. Oh ya. Iya, makanya pada tahu nih pada muncul gitu. Oh. Dan karena kita udah bikin fanbase Mas, gitu ya dengan serius tuh kemarin kita bikin pengurusnya dan lain-lain. Oh. Jadi itu udah kayak satu pasukan lah gitu. Pokoknya Tahta mau hadir di mana, ntar kita muncul nih, ntar Ranger pada nyerbu semua ke sini gitu. Jebret gitu. Kadang-kadang suka pada ketar-ketir. emang Malah muncul kekhawatiran orang. kayak THK aja kemarin aja kita kayak ada momen kosong tuh, momen kosongnya banyak banget ya PM. Kita ketemuan sama anak-anak. Ya kita bikin, ya kita ada namanya CS Rangers Day gitu kan. Jadi Rangers Day. ada hari itu buat fanbase-nya Tahta nih. Mereka pada datang jauh-jauh dari mana gitu ya, udah jaraknya itu sejam setengah. Datang ke HK. Oh ya. Iya. Dan kalian terima mereka ya? Iya, jelas. Kita ngopi bareng, kita bikin konten bareng, seru-seruan. Ya temen lah Mas, kayak gitu lah. Kita nggak ada apa-apa tanpa mereka. Iya betul. Kayak ngebayar apa ya? Kayak ngebayar yang belum dilakukan dulu lah. Iya. Kayak gitu. Kangen aja ya suasana yang kemarin ya. Mudah-mudahan sih tetap terjaga ya Mas PW ya, Mas Adi ya. amin. Jadi apa yang dilakukan kalian ya nanti ada hasilnya lah pokoknya. Di luar karya ya. Iya. Wah ngasih tahu loh. Ini dalam waktu dekat apa yang dilakukan Tahta? Sudah manggung kah? Sudah Iya. kembali manggung kah? Atau memang masih Promo masih? masih promo banget lah kita gitu karena memang stepnya belum beres. Oke. Stepnya belum beres. Jadi untuk single baru ini akan menjadi step untuk off air ke depan. Iya, oke. Kayak gitu. Berarti udah lama banget gak manggung di depan banyak orang gitu ya Mas PW ya? Sempat sih. Sempet ya? Sempet juga gitu. Cuma maksudnya kan yang Difokuskan. difokuskan ya. Difokuskannya gitu. Kita lebih ke promo dulu deh sekarang gitu. Ngejar itunya deh. Ingin kolaborasi barangkali bikin Sama Gen single. Z sih Mas. Aku pengen sih. Ya. Sama ya yang Kita- baru lah, solois baru-baru cewek. Solois baru-baru cewek itu kayaknya kita harus banyak belajar dari mereka juga gitu kan. Apa sih yang dibutuhkan oleh Gen Z itu? Lagu yang kayak apa? Lirik seperti apa? Itu harus kita pelajari sih. ada yang diincar itu? Belum? Ada. Siapa Adit ada siapa? Pengennya sih Tiara Andini sebenarnya. Wis. Bener. Ya pengennya sih gitu. Ya mudah-mudahan. Lihat. Aku pengen mahalin. Ya. Baru disebut. Mahal ini jangan bawa ya. Mahal ini Tiara Andini bawa ya. Siapa tahu gitu manajemennya ya. Iya. Kalau nggak sibuk syuting film ya. Bener. Jadi penampilan Tahta Band sudah berubah dari yang dulu. Kalau Mas PW dulu kan khasnya kan memang polem ya. Polem lempar tuh. Jadi sekarang udah berubah jauh dan apa namanya? Masa sih Mas ini masih problem loh Mas? Ya tapi nggak kayak dulu sih. Nggak sampai kesini ya. Oke. Dulu waktu awal muncul kan jadi saya ingat ya Sobat WK ketika kondangan ke tempatnya apa namanya Pasya Ungu, jadi iya, ketemu beliau ini waktu itu wah heboh banget karena Tahta lagi naik-naiknya tuh lagi hype-nya. Terima kasih sudah mampir ke Warta Kota. Mas Ditunggu karya berikutnya, mudah-mudahan tidak berhenti berkarya. Amin. Jadi kalian sudah sepakat untuk lanjut. Gaskeun. Jangan sampai berhenti lagi. Ya gas kan kayak naik motor begitu Iya, lah. gitu Mas. Jadi di luar panggung dan di atas panggung kalian tetap kompak. Amin. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Terus berkibar sayap
burung poniknya buat Ben Tahta. Amin. Nanti Ben Tahta akan nyanyi 1-2 lagu untuk Sobat WK. Terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan Mas PW, Mas Adit. Salam buat Mas Mahe dan Mas Brem. Terima kasih sudah mampir ke Warta Kota. Terima kasih Sobat WK sudah nonton. Semoga menginspirasi. Ketemu lagi di podcast Kinari berikutnya. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.